Nah, anekdot sudah. Struktur isi anekdot ada 7, tapi yang opsional ada 2, yaitu abstrak itu opsional, kemudian koda itu opsional. Koda itu nomor 6. Koda, taruh abstrak. Nah, struktur isi anekdot itu ada abstrak, orientasi, event, krisis, reaksi, koda, dan reorientasi. Kita bahas mulai dari abstrak dulu. Abstrak adalah bagian awal yang berisi isyarat tentang apa yang akan diceritakan, berupa kejadian yang tidak lumrah, tidak biasa atau aneh. Bagian ini bersifat opsional, boleh tidak ada. Buka halaman 58 sebagai contoh. Tentang lelang proyek, paragraf pertama adalah paragraf abstrak. Itu ada hubungannya dengan halaman 59 tugas 1, analisis struktur. Paragraf pertama adalah abstrak, di mana paragraf pertama berisi isyarat bahwa cerita itu akan membahas tentang tikus berdasi. Isyaratnya itu di mana? Di negeri beruang hitam. Di abstrak itu isyarat akan membahas tentang apa? Yang dibahas adalah tentang tikus berdasi di negeri beruang hitam. Ada pada paragraf nomor 1. Isyarat itu kode lah ya. Kalau kalian lapar kan kodenya kan, aduh nyekeliweteng. Nah itu namanya abstrak itu. Atau kalau kalian haus kan, kodenya biasanya menelan ludah. Itu namanya abstrak di anekdot. Jadi isyarat saja, bukan pembukaan ya, karena pembukaan ada di orientasi. Nomor 2, orientasi adalah bagian yang berisi pendahuluan atau pembukaan yang berupa Waalaikumsalam, yang berupa pengenalan tokoh. Jadi tokoh-tokoh itu dikenalkan di paragraf kedua, namanya orientasi. Lihat halaman 58 paragraf kedua, itu tokohnya semuanya dikenalkan di situ. Nah, pengenalan tokoh itu disebut pembuka atau pendahuluan. Jadi pendahulunya bukan abstrak, tapi malah di orientasi. Uniknya di situ abstrak itu hanya kode-kode saja. Yang diperkenalkan di paragraf 2 yaitu DPR, DPP garis bawah ya, panitia lelang, Waalaikumsalam. Kemudian kontraktor, para kontraktor, DPP, DPR, dan panitia lelang. Kok korene kabeh? Utama ini kesempatan gue beristirahat di kelas kamar di sini semua. Ini yang masih berminat atau memang karena di sana nggak punya temen? Di kelas bosen ya. Jadi yang kelas bosen berarti sinau ning kene wae. Masih tercover sih. Hah? Nomor cover terus piye ora kamot? Untuk ada kesempatan. Oh ngono, ya wis anggere sinau ning jero. Tapi tak rekam lho iki. Kalau di sini berarti nggak tercover semua siswanya. Loh, saya suka. Mama aku itu. Aku kena di konten lek. Oh. Lu kok malah metu kabeh. Kalian tak kasih kesempatan buat istirahat di kelas malah pada keluar semua. Nah, katanya di sini Kita siapa? Minat yang minat ke sini, yang tidak yang masih capek istirahat di kantor. Nanti ke sini saya enggak Istirahat di masuk itu, kelas. Pak. Hah? Ya, Pak. Oh, ngono toh. Pengen masuk. Ini ada gimana, Pak? Nah, masuk. Kalau yang berminat harus memperhatikan loh ya. Dengarkan dulu. Berarti yang di sini yang berminat harus memperhatikan. Kalau tidak berminat atau tidak memperhatikan, kembali ke kelas dulu, istirahat dulu karena kalau kalian kemarin masih capek urusan pramuka. Sing kene iki sing berminat maksudnya. Lanjut. Rumu ra iki ning mburi. Saking akeh. Iya, Pak. Nah, ini kan tercover semua. Tercover masuk ke sip. Nggak pengen masuk situ aja dah, Pak. Ke sini aja dah, Pak. Nggak masuk kok kamu ke sini. Mepet ini loh nggak masuk. Oh, masuknya itu terakhir di sini kok. Jadi kalau kamu di situ, oke.
Lanjut ke tadi orientasi. Aduh, ternyata halaman 56. 58, Pak. Iya, 58. Orientasi atau pengenalan tokoh atau pembuka ada pada paragraf kedua halaman 58. Yang diperkenalkan tokoh-tokohnya adalah DPP, DPR, dan para kontraktor. para kontraktor. Harusnya panitia juga ya, Iya. panitia. Tapi tidak masuk sini panitia. Belum ada. Tidak. Nah, tempat yang diperkenalkan adalah di halaman 58 paragraf kedua adalah tempatnya, tempat kejadian. Negeri beruang hitam. Negeri beruang hitam. Negeri beruang hitam. Jadi di kode-kode bahwa rata-rata semua yang ada di paragraf 2 adalah tikus berdasi. Kodenya ada di abstrak. Paragraf pertama kodenya, yaitu tikus berdasi. Mereka disebut tikus berdasi tuh. Mereka yang tadi diperkenalkan di paragraf kedua itu namanya tikus berdasi. Karena apa? Karena ada kejadian-kejadian yang membuat mereka dijuluki itu. Kejadian itu ada di paragraf events. Kejadian itu dirangkai. Makanya event adalah rangkaian kejadian atau peristiwa. Bisa juga rangkaian dialog. Nah, event yang ada di paragraf 3, 4, dan 5 ada 3 rangkaian. Ada satu rangkaian 3 paragraf, maksudnya 3 kejadian. Kejadian yang pertama yaitu si kontraktor A mengajukan penawaran. Ya, kejadian yang kedua kontraktor B mengajukan penawaran. Dan kejadian yang ketiga kontraktor C mengajukan penawaran. Itu semua dirangkum menjadi event. Jadi eventnya ada 3 paragraf. Paragraf 3, 4, dan 5. Karena rangkaian kejadian. Kemudian di kejadian itu belum ada masalah. Masalah timbul di krisis. Masalah timbul ada di paragraf 6. Kenapa? Masalah timbul karena harapan dan kenyataan tidak sesuai, tidak berbanding. Kok iso? Kontraktor A mengajukan penawaran 400 miliar. Kontraktor B mengajukan penawaran 450. Kontraktor C mengajukan 499. Kalau kalian punya uang 500 miliar, pengen bangun jalan, ke milih kontraktor ndi? A. Sing murah kan A. Iya. Tapi panitia menetapkan C. Itu terjadi masalah. Harapannya kontraktor A yang terpilih. Kenyataannya yang terpilih adalah kontraktor C. Di situ timbul krisis atau timbul masalah. Masalahnya adalah si kontraktor A protes. Penawaran kami paling rendah, kenapa kami kalah? Apa Tuhan tidak keliru dalam memutuskan pemenang lelang? Kemudian lanjut. Kalau ada masalah pasti bereaksi kan? Namanya reaction. Reaction adalah paragraf berikutnya. Bagian yang berisi tindakan atau langkah untuk merespon masalah. Biasanya nyeleneh, unik, dan lucu. Oh iya, kembali ke halaman 58. Reaksi itu timbul dari panitia lelang. Apa reaksinya? Tidak keliru. Reaksinya adalah panitia lelang menjelaskan bahwa kontraktor A lebih boros daripada kontraktor C. Itu reaksi si panitia. Kemudian masuk lagi ke setelah reaksi, kemudian bagian yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh. Koda adalah perubahan. Kalau saya menyebutnya lebih simpelnya adalah perubahan watak. Perubahan sikap, bukan watak, maaf. Perubahan sikap ada di paragraf ke-8. Sikap si kontraktor A tadinya pada paragraf ke-6 apa? Marah. Kemudian berubah menjadi legowo di paragraf ke-8. Itu disebut koda atau perubahan sikap tokoh. Tokoh yang mana? Tokoh yang kontraktor A tadi, yang tadinya marah-marah, mengatakan bahwa apa nggak keliru nih, padahal pagu saya atau anggaran saya lebih rendah daripada kontraktor C gitu. Kemudian dijelaskan oleh panitia, masuknya reaksi. Setelah panitia bereaksi, terjadilah perubahan sikap yang tadinya marah-marah menjadi legowo.
legowonya kontraktor A melongo. Oh begitu ya. Nah, kita lanjut paragraf 8, perubahan sikap atau koda. Kodanya dari kontraktor A. Kontraktor A yang tadinya marah-marah, dia berubah sikap menjadi legowo. Oh begitu ya, kami paham. Kelak kami akan mengajukan penawaran yang lebih efisien lagi. Jadi dia itu yang tadinya marah-marah, jengkel, kemudian setelah dijelaskan legowo-legowone pun tidak legowo terus oh ya sudahlah gitu, enggak. Tapi legowone ijek ning jerat ijek kayak mangkel. Nah itu terjadi pada koda perubahan sikap. Ada di paragraf 8. Kemudian terakhir, reorientasi. Reorientasi adalah biasanya berisi kata-kata mutiara tuh, atau ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa ceritanya itu berakhir. Itu direorientasi. Nah, pada paragraf ke-9 sudah ada kata begitulah. Nek sono kata itu berarti ceritanya selesai dong. Begitulah sekelumit cerita lelang proyek di negeri beruang hitam yang aneh tapi nyata. Itu artinya menunjukkan bahwa cerita itu sudah berakhir di situ. Nah, yang tadi tidak ada, yang tadi boleh tidak ada adalah abstrak dan koda. Abstrak itu boleh ada, boleh tidak. Sebaiknya tidak ada sih, tidak ada kode-kode. Karena apa? Karena kalau ada abstrak biasanya tidak, gongnya itu tidak kena itu. Contohnya di ayam goreng ini humor ya. Sayembara menangkap kelinci putih halaman 63. Itu anekdot yang tidak ada abstraknya. Langsung ke orientasi, langsung pengenalan tokoh. Halaman 63. Itu lebih enak gitu loh. Kalau kita baca lebih apa ya? Lebih kerasa lucu nih dibandingkan harus dikasih kode. Pada halaman 58 kita nggak kerasa lucunya karena wis dikei isyarat. Makanya biasanya para pengarang anekdot tidak menyertakan abstrak dan koda. Koda itu pada paragraf ke-8. Perubahan tokoh itu biasanya tidak disertakan. Contoh lagi kita bedah yang halaman 65. Bagaimana struktur isinya sayembara menangkap kelinci putih? Paragraf pertama, di negeri antah berantah zaman dahulu ada 3 lembaga keamanan yang saling menyombongkan diri sebagai lembaga yang paling hebat. Itu tokohnya itu diperkenalkan. Karena sudah masuk orientasi nggak ada abstraknya, itu tokohnya diperkenalkan gitu. Terus tempatnya adalah di negeri antah berantah, itu pengenalan tempat. Mengklaim bahwa korpsnya atau kesatuannya, kalau sekarang istilahnya kesatuannya yang paling hebat dalam menangkap penjahat. Akhirnya sang raja, nah raja juga diperkenalkan tuh tokohnya. Intel, tentara, kepolisian, raja. Raja ini raja siapa? Raja negeri antah berantah. Raja merasa perlu melakukan sayembara untuk membuktikan siapa yang terhebat. Best of the best. Ya, best of the best. Kemudian paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu event. Itu event itu. Setelah orientasi, paragraf 2, 3, dan 4 itu event. Event pertama, sang raja diam-diam melepas 3 ekor kelinci berwarna putih ke 3 kawasan hutan yang berbeda, yaitu hutan A, hutan B, dan hutan C. Lalu ketiga lembaga keamanan itu diminta untuk mencari dan menangkapnya dalam keadaan hidup di area hutan masing-masing. Kejadian pertama, raja melepaskan kelinci. Kejadian kedua, masuk hutan. Mereka menempatkan informan-informan setiap pelosok hutan. Mereka menanyai setiap pohon, rumput, dan binatang dalam hutan itu. Tidak ada satupun makhluk yang tidak diinterogasi. Setelah penyelidikan dilakukan berhari-hari, akhirnya
tidak diinterogasi, mengambil kesimpulan bahwa kelinci tersebut tidak pernah ada. Adanya kelinci putih yang dilepas ke hutan hanya isu. Itu kejadian pertama, belum ada masalah. Kemudian kejadian kedua, setelah seluruh kekuatan dikerahkan tangkap kelinci putih yang dilepas, mereka akhirnya kehilangan kesabaran, terus dibakar hutannya dan menemukan kelincinya dalam kondisi gosong dan mati. Kejadian kedua. Kejadian ketiga bener ya, 1, 2, 3. Kejadian keempat berarti event keempat atau rangkaian kejadian keempat. Tapi tikus, terus tikusnya digebuki, dikon ngaku bahwa tikus itu adalah seekor kelinci yang dipersembahkan kepada sang raja, padahal sebenarnya kuwi tikus, tapi digebuki kon ngaku. Nah, dari 3 lembaga ini dan 4 kisah ini, kisah yang pertama itu kita tidak ikutkan ke event juga. Dari 3 lembaga ini masing-masing punya cara kerja sendiri-sendiri. Menempatkan informan, bakar hutan, orang yang salah digebuki kon ngaku, kan begitu. Di situ pesan moralnya loh ya, kritikannya begitu. Karena anekdot itu isinya kritikannya begitu. Jadi mengkritik 3 lembaga yang ada di negeri antah berantah. Ya sebut saja di situ negeri antah berantah, karena tidak ingin menyakiti hati orang antah berantah. 3 lembaga ini cara kerjanya berbeda-beda gitu loh. Kemudian tikus putih yang bawa belur itu ditunjukkan kepada khalayak, mengaku ya saya mengaku saya kelinci. Lah wong habis memet digebuki kok. Makanya mereka mengaku. Nah, pengakuan itu masuknya ke bagian yang isinya masalah. Pengakuan si tikus itu bermasalah, itu krisis itu. Karena tikus itu bukan seekor kelinci gitu loh. Itu hanya tikus yang digebuki sehingga dia mengaku dia seekor kelinci. Setelah masuk krisis, tim keamanan dari arena sayembara sambil mencibir, itu reaksi. Jadi kodanya tidak ada, reorientasinya tidak ada. Jadi cuman orientasi, event, krisis, reaksi, selesai. Tapi lucu. Karena banyak elemen yang dihilangkan, jadi padat gitu loh. Ceritanya padat dan lucu. Kalau kalian membaca cerita itu dan paham keadaan kondisi lembaga yang sedang kalau kalian mengetahui kondisi negara, mengetahui kondisi ketiga lembaga yang sedang disindir, kalian pasti tertawa. Karena